Oke, silakan Hendra. Oke, selamat pagi buat KIB dan juga buat teman-teman semua. Sebelumnya apakah suaraku terdengar? Sepertinya kurang keras ya suaranya. Oke, selamat pagi KIB dan teman-teman semua. Eh, ya, udah terdengar kan? Iya, udah lumayan. Oke, oke jadi buat tutorial hari ini kita akan lanjutkan lagi untuk membahas bab 6 ya. Eh, untuk soalnya sendiri itu seharusnya sudah ada di Teams. Ya ini mungkin ini ya kira-kira. Soalnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Ya ini harusnya udah ada di Teams ya teman-teman, jadi mungkin kalian bisa akses soalnya. Kemudian nah kita akan coba kerjakan beberapa soal lagi di sini ya. Mungkin aku langsung coba share screen saja yang bakal kita kerjakan soal mana aja. Oke, udah terlihat kah teman-teman? Suaranya masih kurang keras nggak? Oh oke, sebentar. Kalau sekarang udah cukup keras. Kurang sebenarnya Kak. Oke, kalau sekarang udah cukup keras kah? Nah, kalau sekarang sudah. Oke. Nanti kasih tahu aja ya kalau misalkan nggak kedengeran suaranya mungkin. Oke, jadi buat hari ini kita bakal bahas beberapa soal. Jadi mungkin kita mulai dari nomor satu dulu. Nomor satu ini ada empat sub soal, yaitu bagian G, H, I, sama J. Sebenarnya untuk nomor satu ini masih dengan konsep dasar ya, terkait dengan fungsi logaritma natural sama eksponensial, yang mana menjadi topik utama kan di fungsi transenden di bab 6 ini. Nah, jadi yang nomor G ini kita diberikan suatu nilai Y, yaitu sama dengan satu ditambah ln X. Kemudian disuruh menentukan berapa X-nya. X sama dengan berapa. Nah, di sini ya sebenarnya ini nggak terlalu sulit ya teman-teman. Jadi hanya perlu coba pindah ruas dan kemudian gunakan namanya, apa namanya itu? Identitas ya. Yang identitas yang terkait dengan hubungan antara fungsi logaritma sama dengan fungsi, apa namanya, eksponensial. Jadi mungkin yang teman-teman harus ingat adalah hubungan ini ya. Misalkan di sini. Jadi kalau kita punya katakan hmm, misalkan e pangkat ln x, e pangkat ln x ya. Maka ini akan diperoleh hasilnya adalah x. Kemudian juga kalau kita punya ln e ln e pangkat x misalkan. Maka ini juga hasilnya adalah x. Jadi ini istilahnya kayak eksponensial sama logaritma itu saling inverse gitu. Sehingga nanti pada hasilnya menghasilkan
hasil akhirnya tuh X. Nah ini artinya kayak kalau misalnya kita punya suatu fungsi gitu, fungsi kemudian kita kita coba komposisikan sama fungsi inverse-nya nih, X. Maka dia akan jadi X nilainya. Jadi kayak menghasilkan apa ya, suatu nilai X. Kalau misalkan hasil X aja di sini, itu kayak dia jadi fungsi identitas gitu. Jadi kayak dirinya sendiri sama kebalikan dari dirinya, itu hasilnya adalah kayak identitasnya. Atau kayak satu gitu misalkan. Ya kayak gitu mungkin. Eh, nah, itu mungkin sebagai ini aja ya, tambahan. Karena akan penting juga nantinya untuk kemudian kita mengerjakan soal yang selanjutnya. Itu hubungan antara eksponensial sama logaritma natural. Nah, jadi yang pertama adalah di sini kan kita diberikan tadi ya, dia sama dengan satu ditambah ln X. Nah, ini sebenarnya pertama kita tinggal pindah ruas aja ya. Jadi kita kumpulkan yang tidak memuat si ln X. Jadi yang tidak ada ln X-nya kita kumpulkan di satu ruas. Nah, satu katakan di sini di ruas kanan ya, kita tinggalkan si ln X-nya, satunya kita pindah ke sebelah kiri. Nah, kemudian kita eksponenkan kedua ruas. Jadi sampai sini ya. Ini kan yang pertama tadi langkahnya, kita pindahkan satunya ke sebelah kiri, kemudian abis itu kita eksponenkan kedua ruas. Jadi E pangkat Y min 1, sama satu lagi adalah E pangkat ln X. Nah, kenapa kita mengeksponenkan kedua ruas? Karena kita ini ya, mengacu ke sifat ini. Yang pertama ini kan, E pangkat ln X itu adalah sama dengan X. Nah, kalau kita kemudian dengan sifat itu, kita peroleh dapatnya hasilnya X ya. Jadi nanti akan diperoleh X itu adalah E pangkat Y min 1. Nah, jadi itu sih untuk nomor bagian G ya. Satu bagian G, kita dapat memperoleh X-nya adalah sama dengan E pangkat Y min 1. Jadi memang penting ya untuk dua sifat yang ini nih. Ini dua sifat ini penting ya untuk menyelesaikan persoalan eksponensial atau logaritma natural. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Hmm. Kalau nggak ada, mungkin kita coba lanjut ya. Sebenarnya masih nggak terlalu sulit ya untuk soal yang bagi apa nomor satu ini. Nah, yang bagian berikutnya tuh yang bagian H. Yang bagian H di sini, nah yang bagian, nah yang bagian H di sini adalah kita diberitahu bahwa untuk setiap X-nya besar 0 atau X-nya positif ya. Jadi nilai X itu eh, pokoknya bilangan positif, nggak boleh 0, tidak boleh negatif. Ini bilangan positif berapapun itu berlaku. Di sini sebenarnya kalau di soalnya dicari E pangkat ln X. Ya ini sebenarnya bisa langsung dapat ya hasilnya itu X. Kita kan gunakan sifat identitas ini ya. E pangkat ln X itu sama dengan X. Yang ini ya. Makanya langsung dapat sebenarnya E pangkat ln X ya hasilnya X. Dan nah ini juga nih sebenarnya ini penting juga teman-teman. Jadi untuk setiap X-nya positif. Kenapa harus dijamin X-nya positif? Karena kalau kita katakan kita ngambil sembarang X gitu, nggak dijamin X-nya positif. Berarti kan mungkin aja X-nya tuh 0 atau negatif gitu. Nah, kalau itu belum tentu hasilnya ini. Jadi, jaminan bahwa hasilnya akan sama dengan X adalah karena di awal diketahui bahwa untuk setiap X positif. Makanya berlaku E pangkat ln X sama dengan X. Karena fungsi logaritma natural itu tidak menerima input X 0 atau negatif. Jadi, hanya terdefinisi untuk X, katakan ln 0,1 gitu. Itu kan masih positif ya. Itu bisa diperoleh hasilnya. Kemudian lon 1, lon 2, lon 1000, lon 1 juta itu bisa. Tapi lon 0 itu nggak didefinisikan. Kemudian juga lon min 1 itu juga tidak didefinisikan. Jadi ya karena kita sudah diketahui di awal untuk setiap X positif, maka persamaan ini berlaku ya. E pangkat ln X itu sama dengan X. Ini dari fungsi dari sifat ini juga ya dapatnya.
Untuk yang H ini ya sebenarnya langsung aja sih. Nah, kemudian kalau yang bagian I ini, nah ini dibilangnya adalah untuk setiap X bilangan real. Ya, untuk setiap X bilangan real itu berlaku ln E pangkat X. Nah, ini sebenarnya kalau dari yang langkah pertama, langkah kedua ini kan ada sifat bahwa kalau kita punya ln E pangkat X, nah X-nya kayak turun gitu. Nah, ini sifat logaritmanya. Mungkin aku tuliskan lagi. Di sini. Ini kalau kita punya misalkan ln eh, X pangkat A gitu. Maka ini sama dengan A ln X. Ya ini secara umum ya. Eh, ya bisa turun kayak gitu. Jadi kayak pangkat itu seakan-akan turun. Kita pindah ke depan si fungsi logaritmanya. Nah, tapi hati-hati ya. Kalau ini kan X-nya dipangkatin A ya. Ini berbeda dengan kita punya ini, misalkan ln X pangkat A. Nah, kalau ini tidak sama ya. Ini tidak sama dengan A ln X. Jadi ini hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau yang kasus pertama ini kan X pangkat A ya. Berarti X-nya yang dipangkatin A. X-nya jadi berpangkat A-nya itu sebagai pangkat dari X. Nah, tapi kalau yang kasus kedua ini logaritma naturalnya. Logaritma natural X yang dipangkatin A. Jadi logaritma semuanya dipangkatin. Kalau yang kasus pertama hanya X yang dipangkatkan A. Dan kalau yang pakai kasus pertama ini berlaku, tapi kalau yang kasus kedua ini nggak berlaku ya. Jadi tidak sama nih. Hati-hati mungkin di sini. Nah, kalau untuk kasus ini ln E pangkat X. Nah, berarti kan E-nya ya, X-nya itu sebagai pangkat dari bilangan E. Karena itu boleh kita pakai sifat yang tadi, yaitu jadi X kali ln E. Nah, ln E itu apa? Ln E itu 1 hasilnya. Jadi ini mungkin identitas juga, jadi ln E itu 1 ya. Jadi ln E itu sama dengan 1. Makanya di sini kita peroleh hasilnya adalah X aja, karena ln E-nya sendiri 1 nilainya. Nah, mungkin bedanya adalah kalau fungsi logaritma natural kan tadi hanya berlaku ya. Kita hanya mendefinisikan untuk X-nya positif, tapi kalau E pangkat, X-nya itu bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Jadi kalau untuk E pangkat X, istilahnya domainnya itu, fungsi eksponen itu, domainnya adalah apa? Semua bilangan real ya. Sedangkan kalau untuk fungsi logaritma, nggak harus logaritma natural sih, katakan log 2 gitu, log 3 secara umum, itu memang hanya menerima inputan positif. Jadi kalau logaritma, pastikan bahwa inputannya itu positif. Kalau dia mungkin bernilai 0 atau negatif itu jangan didefinisikan ya. Dia tidak didefinisikan ya logaritma untuk bilangan negatif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang bagian J ya. Yang bagian J ini kita diberikan suatu fungsi E pangkat X. Ya, ini fungsi eksponensial. Kemudian kita disuruh menentukan turunannya, turunan pertamanya, yaitu F aksen X. Kalau di soal ya dituliskannya F aksen X. Ya, kalian bisa tuliskan F aksen X, bisa juga. Sebenarnya kalau aku lebih suka nulisnya pakai DDX ya. Karena kayak dia lebih jelas diturunkannya itu terhadap apa. Kalau ini kan, nah ini kan belum tentu, ini bisa jadi kita nurunin terhadap sesuatu, belum tentu terhadap X kan. Kalau yang kasus kedua kan dia udah jelas ya, DDX berarti turunnya terhadap X. Tapi sebenarnya sih bebas ya. Ya makanya kalau aku sih ngubah ke DDX, kemudian DDX dari E pangkat X ya, karena F-nya sendiri adalah E pangkat X. Nah, turunannya adalah E pangkat X sendiri. Jadi kalau untuk fungsi eksponensial, satu sifat khususnya adalah turunannya itu dirinya sendiri. Ya ini kalau kita bicara E pangkat X ya. Kalau misalkan E pangkat min X gitu, nah ini beda lagi kasusnya. Itu pakai aturan rantai nanti. Tapi kalau E pangkat X ini kalau kita turunkan, sorry, ini kalau kita turunkan E pangkat X itu hasilnya adalah dirinya sendiri, yaitu E pangkat X. Nah, begitupun sebagai akibatnya, kalau kita punya
f kecil x tadi kita mau coba integralkan, tadi kan turunannya dari f pangkat x. Nah, kalau turunannya kita balikin lagi ke fungsi awalnya, iya berarti kan f pangkat x lagi kan, karena turunannya f pangkat x. Nah, tapi bedanya kalau kita punya integral, di sini kan integralnya tak tentu ya, itu pasti ada konstanta c. Ini pasti ada ya konstanta c-nya. Jadi mungkin kalau ini bedanya adalah kalau turun ya langsung dapat dirinya sendiri f pangkat x. Tapi kalau kita integralkan f pangkat x itu pasti ada plus c-nya. Walaupun ada f pangkat x tapi ada plus c. Di apa namanya suku keduanya pasti ada plus c-nya. Ya karena kan bisa jadi kan sebelumnya dia punya konstanta gitu, tapi karena diturunkan jadi f pangkat x aja. Jadi kalau integral integral pasti ada plus c ya. Jangan lupa itu teman-teman. Oke, jadi buat nomor satu ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya, sama suaraku udah cukup jelas kah? Sudah sangat jelas, Kak. Nah, oke, aman. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita coba lanjut? Oke, kayaknya sih nomor satu masih oke ya, teman-teman. Mungkin kita coba lanjut ke nomor 7 ya. 7 bagian B. Ya, kalau yang 7 bagian B ini sebenarnya masih cukup tidak terlalu sulit. Mungkin kalian sudah pernah belajar ya tentang fungsi apa inverse. Jadi kita mencari inverse dari suatu fungsi. Katakan di sini fungsinya gx sama dengan x tambah 4 dibagi dengan 5x min 3. Kita mencari nomor yang bagian B ini. Mungkin sebagai review ya. Jadi misalkan di sini aku tuliskan, kita misalkan punya fungsi y sama dengan gx. Gitu. Y sebagai fungsi dari x ya. Maka nanti kalau kita mau cari inverse-nya, itu nanti kita buat jadi seperti ini. Jadi x sama dengan y inverse y. Nah ini gimana caranya? Kenapa jadi seperti ini? Kan kita tadi punya y sama dengan, ya kalau secara aljabar gini ya, y sama dengan gx. Nah, kemudian kita inverse kan nih kedua ruas. G inverse y, kemudian ini juga G inverse dari gx. Nah ini kan masih gini, G inverse y ya. Nah ini kalau kita punya G inverse sama G komposisinya, maka ini kan jadi fungsi identitas ya, jadi X. Nah, makanya kita peroleh di sini X sama dengan G inverse Y. Ya mungkin idenya itu kayak gitu ya. Kita buat cara kita memperoleh inverse dari suatu fungsi. Nah, ide ini kita akan pakai untuk yang bagian B ini, nomor 7. Jadi di sini misalkan kita punya Y sama dengan X tambah 4 dibagi dengan 5X min 3. Ya, GX-nya kita ubah sebagai Y ya. Nah, nanti idenya adalah kalau ini sih kan kita menyatakan Y sebagai X ya. Jadi kan Y sama dengan X apa gitu. Pokoknya X tambah 4 bagi dengan 5X min 3. Nanti idenya adalah kita balik. Sekarang kita nyatakan X sebagai fungsi dari Y. Nah itu idenya tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau inverse itu, kalau kita punya Y sama dengan fungsi dari X, maka inverse-nya adalah X sebagai fungsi dari Y. Nah, bagaimana caranya? Ya sebenarnya ini secara aljabar nggak terlalu sulit ya. Jadi tinggal kita coba, kan ini pecahan ya, X plus 4 dibagi dengan 5X min 3. Ini tinggal kita kali pindah ruas ya, 5X min 3 ke sebelah kiri, jadinya kita kalikan. 5X min 3 kali Y sama dengan X tambah 4. Kemudian ya, ini pakai penguraian ya. 5X, kemudian ini 3-nya kita kalikan sama Y. Ya ini aman sih harusnya teman-teman. Jadi kita punya 5XY dikurang 3Y sama dengan X tambah 4. Nah kemudian karena kita mau menyatakan X sebagai fungsi dari Y, kita kumpulkan semua nih yang ada variabel X-nya ke sebelah kiri. Kemudian yang tidak punya variabel X, kita pindah ke sebelah kanan. Jadi makanya di sini X-nya menjadi min X ya, karena pindah ke sebelah kiri. Kemudian min 3Y menjadi 3Y, karena pindah ke sebelah
kanan. Kemudian udah setelah itu, karena kita punya X ya, punya variabel, punya suku yang punya variabel X di sebelah kirinya. Nah, kita faktorkan nih. Jadi kan dapat nanti 5Y min 1 dikali dengan X. Sama dengan 3Y tambah 4. Nah, setelah itu terakhir kita pindah ruas 5Y min 1 ini sebagai penyebut dari pecahan 3Y tambah 4. Jadi nanti sebelah kirinya X, sebelah kanannya jadi pecahan, yaitu pembilangnya 3Y tambah 4, penyebutnya 5Y min 1. Nah udah deh, ini fungsi dari Y kan, jadinya ke inverse Y. Kita bisa nyatakan ini sebagai fungsi dari Y ya. Nah, tapi karena kita mau mencari inverse dari X ya, dari GX ya, fungsi G, maka nanti kita kembalikan lagi ke fungsinya dalam bentuk variabel X. Jadi sebenarnya variabel Y ini hanya untuk membantu saja ya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita kembalikan lagi ke variabel X-nya. Jadi ya ini cuman ganti variabel aja ya, dari Y ke X. Jadi kita punya inverse dari GX-nya adalah G inverse X itu sama dengan 3X tambah 4 dibagi dengan 5X min 1. Jadi variabel Y di sini hanya untuk membantu aja ya, teman-teman. Sebenarnya nanti ujung-ujungnya kita akan balikan lagi ke X. Jadi yang hasil akhirnya tadi 3Y tambah 4 dibagi dengan 5Y min 1. Y-nya kita ganti sama X semua. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kalau nomor 7 kayaknya sih udah cukup umum ya sebenarnya. Kayaknya untuk mencari inverse kayaknya masih belum terlalu sulit. Mungkin kita coba pindah ke nomor 8 ya sekarang. Nomor 8 ini ada teorema ya, yang kita gunakan. Jadi di sini kita disuruh untuk menunjukkan bahwa fungsi f berikut ini memiliki inverse pada daerah asal alaminya dan tentukan f inverse tapi turunan ini fungsi inverse tapi turunan pertamanya ya di A. Katakan di titik A yang diberikan. Di sini kalau untuk yang kasus B ini kita punya fungsinya itu adalah sinus X dikurang dengan 2X. Dengan A-nya itu bernilai 2pi. Nah, mungkin kalau kita coba cari fungsi inverse-nya secara langsung, kalau tadi kan kita idenya tadi kan kalau di kasus nomor 7 kan ini ya. Pokoknya kita buat pertama adalah kita punya Y sama dengan fungsi dari X. Ya ini kan tadi GX ya. GX tambah 4 dibagi 5X min 3 itu kan GX. Maka idenya nanti kita harus buat jadi X sama dengan fungsi dari Y. Yang 3Y tambah 4 dibagi dengan 5Y min 1. Idenya gitu. Tapi masalahnya adalah tidak semua fungsi semudah itu untuk kemudian kita ubah dari X menjadi Y. Ya contohnya di kasus fungsi nomor 8 ini. Kalau kita coba ubah secara langsung, misalnya kita coba buat Y sama dengan sin X dikurang 2X. Nah ini kita nggak bisa ya langsung kayak kita buat X sama dengan berapa gitu. Ini nggak bisa ya, karena masalahnya fungsi sinus ini agak lumayan. Kalau kita ubah tuh nggak bisa langsung. Nah makanya kalau kita coba cari inverse-nya secara langsung itu sulit atau mungkin nggak bisa dilakukan bahkan. Nah maka idenya adalah kita coba pakai ini mungkin jangan dihapus ya. Idenya adalah kita gunakan turunan inverse. Jadi ini kayaknya ada teoremanya deh. Jadi kan yang kebetulan adalah yang diminta soal juga ini ya. F inverse turunan pertama dari F inverse-nya, fungsi inverse-nya di titik A.
Nah, ternyata kalau kita gunakan teorema ini, itu sama dengan 1 dibagi dengan turunan pertama dari fungsinya. Jadi, kalau ini kan F inverse, kalau ini fungsi asalnya ya. Kalau ini kan F inverse kebalikannya. Nah, kalau ini kita masih pakai fungsi asalnya, tapi di turunan pertamanya. Karena ada aksen di sini, berarti turunan pertama, di titik X0. Nah, dengan di sini, eh, di fx0 itu sama dengan A. Yaitu secara teorema ya, teman-teman. Mungkin kalau kita coba terapkan ke soal ini, ya kan kita sudah dikasih tahu ya, A-nya itu adalah 2pi. Nah, karena A-nya 2pi, ya ini kan A-nya 2pi, berarti karena fx sama dengan A, berarti fx0 sama dengan A, berarti fx0 sama dengan 2pi. Sampai situ oke lah ya. Jadi dari teorema kan tadi fx0 sama dengan A. Nah, A-nya sendiri kita tahu itu 2pi. Artinya fx0 itu sama dengan 2pi. Oke. Nah, sehingga kita akan peroleh ini. Fx0 sama dengan sinus x0 dikurang 2x0. Dari mana ini? Ya dari soal ya. Fx sama dengan sin x dikurang 2x. Hanya x-nya aku ganti sama x0. Nah, kemudian fx0 kita udah peroleh kan nilainya 2pi ya. Jadi 2pi sama dengan sinus x0 dikurang 2x0. Nah, sampai sini apa yang mau kita cari? Yang mau kita cari jelas nilai x0 ya. Tapi, nah agak sulit nih, masalahnya adalah kita berhubungan sama fungsi sinus. Paling yang mungkin kita lakukan adalah kita coba tebak. Istilahnya kayak kita coba tebak gitu. X0 itu nilainya berapa? Nah, supaya sebenarnya yang paling mudah adalah kita menebak di coba. Misalkan kayak kita coba cari X0, misalkan uji, ya istilahnya. Coba, coba aja. Coba X0. Jadi ini kayak karena kita apa ya agak sulit ya untuk kemudian memecahkan secara aljabar. Kita coba aja katakan X0-nya ini di minus 2 minus pi. Jadi kalau yang aku apa ya coba pikirkan di sini kan kita punya 2pi ya di sebelah kiri. Dan di sini ada 2x0 kebetulan. Jadi kayaknya sih yang paling mudah adalah kita buat aja si 2 minus 2x0 ini sebagai dengan x0-nya ini sebagai minus pi. Jadi kan nanti dapat 2pi ya. Nah, akibatnya si sinus x0 ini harus 0 nilainya. Nah, kira-kira kalau misalkan di minus pi, apakah itu berlaku? Kalau itu berlaku berarti ya ini salah satu solusinya harusnya. Atau salah satu nilai dari x0 itu adalah minus pi. Nah, kita coba cek di sini. Coba x0 sama dengan minus pi, maka kita peroleh 2pi sama dengan sinus minus pi dikurang 2 kali minus pi. Nah, 2pi sama dengan sinus dari minus pi apa? Minus kalau kita ubah dalam derajat itu kan pi itu 180 derajat ya. Itu minus dari 180 derajat. Jadi kalau kalau sinus 180 derajat gimana tuh? Kalau kita coba pakai grafik ya. Ini buat bantu saja grafiknya. Kemudian kalau sinus itu kan gini fungsinya. Nah, kalau 180 kan dia di sini ya. Ini nilainya 0 di 180 derajat. Tapi kan kita mintanya minus 180. Kalau minus 180 berarti kita tarik garis ke sebelah kiri. Nah, kalau di sini, kita peroleh di sini ternyata. Dan itu 0 juga ya ternyata. Di minus 180. Nah, artinya kita peroleh itu 0. Oke, pas berarti ini. Kita peroleh ini 0, dan ini jadi 2pi. Karena minus 2 dikali minus pi. Jadi 0 tambah 2pi. Berarti 2pi sama dengan 2pi. Ya berarti cocok nih. Atau memenuhi.
yang kita mau. Jadi X0, jadi X0 ini bisa aja nilainya, jadi X0 sama dengan minus Pi adalah solusi. Solusi ya, karena ruas kiri sama ruas kanannya jadi sama. Makanya dia salah satu solusi. Oke, kita udah dapat nilai X0. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung apa? Menghitung ini. Tadi kan di awal kita punya teorema ini 1 dibagi dengan F aksen X0. Kita udah punya X0-nya nih. Nah, sekarang kita harus mencari ini berarti F aksen F aksen F aksennya ya, turunan pertamanya. Kemudian kita baru nanti input nilai di X0. Oke, berarti kemudian sekarang cari F aksen X0 sebagai berikut. Jadi kita punya apa? Fx-nya itu kan sinus X dikurang sinus X dikurang 2X. Oke. Maka F aksen X-nya sama dengan cosinus X ya, turunan dari apa namanya? Sinus X cos X ya, cosinus X. Kemudian turunan dari 2X apa? 2 ya. Ya ini mungkin langsung aja, teman-teman. Kayaknya aman ya untuk turunan ini. Nah, nanti kita evaluasi di X0. Kita evaluasi di X0 ya. Di X0 yang mana X0 itu sama dengan apa tadi? Minus pi ya. Berarti kita punya F aksen minus pi sama dengan cosinus minus pi dikurang 2. Berapa nilainya? Cosinus minus pi dikurang dengan 2. Ya mungkin kalau teman-teman bingung, coba pakai grafik ya. Kita buat bantu aja. Kemudian, kalau cosinus kan gini ya. Yep. Di 180 itu kurang lebih di sini. 90, oke. Di sini ya. Nah ini kalau, tapi kan yang dicari minus 180 berarti, oke. Berarti di sini juga dapatnya. Itu berapa nilainya? Yang paling rendah itu kan nilainya min 1 ya. Jadi itu ada di min 1. Maka kita peroleh nilainya itu di min 1. Jadi F aksen minus P sama dengan min 1 min 2. Maka kita peroleh F aksen minus P sama dengan minus 3. Minus 3. Oke, kita peroleh. Kita dapat nih F aksen X0-nya. Yang X0-nya itu ternyata di minus P. Itu nilainya adalah minus 3. Nah, tapi kan di awal kita punya ini ya, turunannya adalah F inverse, turunan pertama dari F inverse di A dibagi dengan 1 dibagi dengan turunan F-nya di X0. Nah, kita udah dapat yang nilai F aksen X0-nya, yaitu F aksen di X0-nya untuk sama dengan Pi ya. Berarti sekarang tinggal kita ini aja. Udah dapat kan berarti. Sehingga atau maka F inverse dari turunan pertama dari F inverse di A sama dengan, oke aku tulis lagi, F aksen di X0. Teoremanya gini kan tadi. Ya, teoremanya gini. Kemudian nilai A-nya sendiri adalah, A-nya tadi nilainya 2pi ya. Mana 2pi? Ya, nilai A-nya itu 2pi. Kemudian nilai X0-nya adalah minus pi.
Nah, ini F aksen minus P-nya min 3 ternyata. Jadi kita peroleh berarti 1 dibagi dengan min 3. Oke, jadi F inverse aksen di 2P sama dengan min 1/3. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ya ini mungkin agak sedikit panjang ya tadi, karena kita menggunakan teorema yang turunan inverse ya. Tapi ya ingat syaratnya adalah si fx0 sama dengan A. Nah tadi kemudian kita udah peroleh ya, A-nya itu kan sama dengan 2Pi, maka kita peroleh fx0 itu sama dengan 2Pi. Nah kemudian dari situ kita coba cari nilai x0. Nah dapat ternyata x0 itu di minus Pi. Ya ini mungkin coba-coba ya tadi. Kita gunakan cara coba-coba untuk x0-nya. Itu ternyata dapatnya di minus Pi. Karena secara aljabar susah ya untuk menyelesaikan 2Pi sama dengan sinus x0 dikurang 2x0. Maka kita coba-coba aja nilai x0 di minus Pi. Ternyata itu cocok. Jadi itu salah satu solusinya. Kemudian kita cari f aksen x0. Dan itu diperoleh hasilnya itu di x0 sama dengan minus pi ya. Itu sama dengan minus 3. Barulah kemudian karena kita udah peroleh itu, tinggal kita dapat mencari f inverse aksen dari A. Yang mana A-nya itu sama dengan 2pi. Nanti dapat hasilnya adalah minus sepertiga. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau nggak ada mungkin sebenarnya hari ini agak lumayan banyak soalnya. Jadi mungkin aku coba cepat juga. Sebenarnya kalau yang soal yang mungkin tadi ya yang agak panjang, tapi yang berikutnya sebenarnya nggak terlalu panjang ya. Ini pakai turunan yang udah kalian pelajari lah biasa. Nah yang nomor 10 ini kita disuruh untuk menentukan nilai dy dx ya. Jadi turunan pertama dari y terhadap x. Kemudian ini untuk soal bagian e. Nah yang e itu x kuadrat dikali dengan e pangkat minus x. Ini oke lah ya. Jadi bagaimana menurunkan ini? Ini ya pasti kalian masih ingat ya. Pakai yang UV gitu. Yang mana misalnya kita punya y-nya UV. Mungkin di sini aku tulis ya. Ingat. Y sama dengan misalkan UV, maka di maka Y aksennya jadi U aksen V ditambah U V aksen. Tapi kalau di sini aku lebih suka pakai yang eh, DDX ya. Karena kelihatan dia diturunkannya terhadap apa. Jadi kalau di sini Y kan sama dengan X kuadrat E pangkat minus X. Kemudian aku kasih operator DDX ya di kedua ruas. Jadi dy dx sama dengan ddx dari X kuadrat E pangkat minus X. Kemudian ya tadi pakai ini cara kita menurunkan untuk perkalian dari fungsi itu adalah turunan pertama dari suku yang X kuadratnya ini, turunan pertamanya. Jadi ddx dari X kuadrat dikali dengan E pangkat minus X ditambah X kuadrat dikali dengan turunan pertama dari E pangkat minus X. Dan nanti diperoleh turunan pertama dari X kuadrat itu 2X ya. 2X kemudian dikalikan dengan E pangkat minus X. Kemudian X kuadrat dikalikan dengan turunan pertama dari E pangkat minus X. Turunannya apa? E pangkat minus X minus dari E pangkat minus X. Ini paham kan ya caranya? Jadi kalau turunan dari, misalkan kita punya ddx dari E pangkat minus X, maka ini sama aja dengan E pangkat minus X dikali dengan ddx dari minus X. Maka yang dapatnya nanti E pangkat minus X, ini satu kan. Maka dapatnya minus E pangkat minus X.
pakai aturan rantai ya. Nah, oke, sampai situ ya nanti kita coba rapikan, dapat hasilnya 2x dikali dengan e pangkat minus x dikurang dengan x kuadrat dikali dengan e pangkat minus x. So kayak sampai situ kayaknya ini masih belum terlalu sulit ya, teman-teman. Hmm. Ya mungkin yang buat soal ini belum terlalu sulit ya, teman-teman. Oke, karena hanya pakai apa namanya aturan perkalian ya untuk turunan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelumnya? Kalau nggak ada, mungkin kita coba lanjut lagi ya. Tadi 10, kita 10, sekarang 13. Kalau tadi kan kita punya apa turunan ya. Kalau sekarang kita ke integral. Integral juga sebenarnya teknik yang udah pernah kalian pelajari ya, yaitu terkait sama integral substitusi. Nah, bagaimana soalnya? Soalnya itu adalah kita disuruh untuk mencari integral dari x kali dengan e pangkat minus x kuadrat yang bagian d ini. 13D. Ini ya, 13D. Oke, jadi ya kita gunakan integral substitusi. Eh, Mungkin teman-teman ada yang bertanya kan, kenapa kita harus menggunakan integral substitusi? Karena kalau kita lihat di sini, pangkat dari e-nya itu kan minus x kuadrat ya. Sedangkan kita punya suku x di depannya. Jadi di sini pangkat si e-nya itu minus adalah ada x kuadratnya. Kemudian di depan perkalian dari e-nya itu adalah dengan x. Nah, ini ciri-ciri di mana kita bisa menggunakan integral substitusi ya. Karena nanti kita coba misalkan nih, kita coba misalkan kalau pakai integral substitusi u-nya sebagai x kuadrat. Nah, nanti turunannya itu adalah kita peroleh du sama dengan 2x dx ya kan. Jadi kita menurunkan u terhadap x itu akan diperoleh ini ya. Du sama dengan 2x dx. Dan mungkin biar lebih rapi lagi nanti aku tuliskan gini. Jadi setengah du itu sama dengan x dx ya. Karena kan kalau di soal nggak ada duanya ya. Jadi eh, aku coba pindah ruas duanya jadi setengah. Di setengah du kali sama dengan x dx. Nah udah deh. Sampai situ kemudian kita coba kembali ke soal tadi. Integral dari x kali dengan e pangkat minus x kuadrat dx. Nah ini kan bisa langsung kita ubah ya. Jadi ini yang e pangkat minus x kuadrat langsung terubah menjadi e pangkat minus u. Karena kita memisahkan x kuadrat sebagai u. Kemudian di sini kita masih ada suku x sama dx kan. Nah, x dx itu adalah diubah menjadi setengah du. Ya, makanya jadi ini, setengah du. Kemudian, ya untuk memperoleh integralnya, kalau konstanta ya, itu kan bisa keluar ya. Jadi, setengahnya dikeluarkan dari integral, sisanya e pangkat minus u du. Kemudian, apa integral dari e pangkat minus u minus dari e pangkat minus u ya. Ini, ya oke lah. Kayaknya aman buat kalian. Mungkin sebagai apa ya, ini juga kalau kalian punya fungsi katakan ini, misalnya kalian punya fungsi fx sama dengan e pangkat minus minus ax gitu, maka nanti kalau kalian integralkan si fungsi ini fx dx itu pasti hasilnya jadi e pangkat minus ax tapi dibagi dengan minus a. Ini pasti ya, harusnya selalu seperti ini. Kita tuliskan e pangkat minus ax dibagi dengan minus a plus c. Ya.
Sebenarnya ini ya, yang nggak terlalu sulit ya untuk mengintegralkan fungsi eksponensial, karena nanti tinggal seperti ini aja. Dan ini berlaku ya kalau kita ambil minus A-nya itu 1. Kalau misalkan kalau minus A sama dengan 1, berarti kan jadi E pangkat X aja. Ya itu sesuai ya, E pangkat X diintegralkan jadi E pangkat X plus C. Kalau misalkan kita minus A-nya adalah minus 1, berarti jadinya, kalau minus A-nya minus 1 berarti kan E pangkat minus X. Nah, E pangkat minus X ini kan jadi minus X dibagi dengan minus 1 plus C. Nah, sesuai kan tadi dapatnya ini hasilnya. Minus dari E pangkat minus X plus C. Ya itu sebagai ini aja. Tambahan aja. Untuk mempercepat langkah integralnya sebenarnya. Jadi integral dari E pangkat minus U itu adalah minus dari E pangkat minus U plus C. Kemudian ya kita coba apa istilahnya uraikan, karena ada setengah ya di luar, jadi setengah dikali dengan minus E pangkat minus U itu jadi minus setengah E pangkat minus U. Kemudian kalau setengah kali C ini ya kalian tetap tuliskan C aja, nggak usah diubah karena ya dia konstanta gitu, jadi kayak ya udah anggap aja dia kayak C aja. Makanya di setengah kali C tetap aku tuliskan sebagai C karena emang eh ya nggak terlalu, istilahnya sebenarnya C itu penting tapi kayak kalau kita kalikan operasikan sesuatu ya tetap C gitu. Nah nanti kita kembalikan lagi ke awalnya ya. Awalnya kan X kuadrat, U-nya adalah X kuadrat, ya kita balikin lagi. Jadi kita peroleh min setengah dari E pangkat minus X kuadrat ditambah dengan C. Nah jadi nanti kita peroleh integral dari X kali E pangkat minus X kuadrat itu adalah min setengah kali E pangkat minus X kuadrat plus C. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau di kasus ini kita menggunakan integral substitusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. 13 itu ya. Selanjutnya kalau nggak ada yang mau ditanya, ya selanjutnya mungkin ya kita coba langsung lanjut lagi ya. Nomor 14-nya. Nah, kalau 14 ini kalian diberikan dua hal ya. Pertama adalah kita punya fungsi eksponensial. Berbentuknya adalah Y sama dengan C A pangkat X. Ya, ini fungsi eksponensial secara umum ya, teman-teman. Jadi, ada yang fungsi khususnya. Nah, kalau fungsi khususnya itu, ini khusus ya. Misalkan aku tulis, kalau khususnya itu, misalkan kita punya Y sama dengan A besar E pangkat X gitu. Nah, itu khususnya adalah karena dia menggunakan ini ya, konstanta E. Ini tuh kayak khusus gitu. Ya, karena emang eksponensial kan ya dari bilangan E ini ya. Jadi ini secara khusus, tapi secara umum nggak harus E juga. Bisa aja nilainya yang lain. Jadi katakan Y sama dengan A B pangkat X gitu. B-nya ini ya bisa bilangan apa aja. B-nya hmm, sebenarnya negatif juga mungkin sih. Tetapi mungkin kita batasi. Sebenarnya negatif itu kayak oke, B-nya ini ya intinya bilangan positif lah kayaknya. Karena kalau negatif itu hmm, sebenarnya kalau negatif itu nanti akan jadinya ini ya kayak misalnya kita punya min 2 gitu. Kalau pangkatnya genap kan akan jadi positif, kalau pangkatnya ganjil jadi negatif. Nah, kayaknya jadi aneh gitu. Oh, makanya kita batasi aja. Mungkin untuk B-nya itu positif. Jadi basisnya adalah istilahnya kayak E-nya ini jadi basis ya. Kalau khusus tadi itu basisnya itu pasti E. Itu kasus yang khusus.
basisnya itu pasti bilangan Euler atau bilangan E ini. Tapi kalau secara umum sebenarnya tidak harus bilangan Euler juga. Bisa aja suatu bilangan lain, katakan di sini B, tapi B-nya itu harus bilangan positif gitu. Jadi misalkan kalau B-nya itu 2 boleh, kemudian 2,5 boleh, bilangan rasional katakan kita ganti pi juga boleh. Jadi sebenarnya yang penting adalah bilangan positif. Ya ini fungsi eksponensial secara umumnya. Nah di sini kan kebetulan ditanya juga secara umum ya. Yang kita mau cari adalah nilai A kecil sama C besar. Di sini. Kita diberikan fungsi itu, kemudian kita punya grafik. Grafiknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi kita hanya dikasih tahu ada 2 titik yang dilewati oleh si kurva ya. Kurva Y sama dengan C A pangkat X. Yaitu titik 1,6 dan 3,24. Dan ya karena kita kan mau mencari A kecil sama C ya, itu 2 variabel. Kemudian kita punya 2 titik, ya itu udah cukup sih sebenarnya untuk mencari nilai A sama nilai C-nya. Karena 2 variabel cukup 2 persamaan berarti kan. Kalau kita punya 3 variabel ya 3 persamaan. Intinya seperti itu. Nah, kemudian diketahui nih, 2 titik pada kurva di atas yaitu 1,6 dan 3,24. Maka dari 2 ini kita dapat peroleh 2 persamaan. Katakan aku tuliskan dalam bintang ya. Jadi yang pertama kan Y sama dengan C A pangkat X. Y-nya tuh 6, kemudian X-nya 1. Jadi 6 sama dengan C A pangkat 1. Nah, mungkin aku putar, jadi CA-nya di sebelah kiri, 6-nya sebelah kanan. Jadi kita peroleh CA sama dengan 6. Nah, ini aku tandain ini sebagai persamaan 1 ya, yaitu ada persamaan bintang. Kemudian yang persamaan kedua ini, Y-nya kan 24, kemudian X-nya itu X-nya 3. Maka kita peroleh CA pangkat 3 sama dengan 24. Nah, ini aku tandain sebagai double bintang ya. Ada 2 bintang. Membedakan saja. Kemudian, ide berikutnya adalah, kan di sini kita punya CA, kita punya CA pangkat 3. Nah, CA pangkat 3 sendiri kan bisa diurai ya. Jadi CA pangkat 3 sama dengan CA kali A kuadrat. Ya kan? Kemudian ya ini jadi kita hitung CA-nya berapa, kemudian sisanya kita punya A kuadrat. Nah, ini idenya tuh seperti itu. Makanya aku coba substitusikan persamaan bintang ke persamaan double bintang. Nah, persamaan double bintang kan itu tadi CA pangkat 3 sama dengan 24. Kemudian CA pangkat 3. Jadi pangkat 3-nya aku ubah jadi pangkat 1 kali dengan pangkat 2. Nah, makanya nanti kita punya CA dan kita punya A kuadrat. CA-nya sendiri itu adalah 6. Nah, makanya 6 sama 6 A kuadrat itu sama dengan 24. Kemudian ya tinggal kita bagi 6 ya. Dengan di kedua ruas kita bagi 6, maka kita peroleh A kuadrat sama dengan 4. Dan kemudian kita peroleh A-nya sama dengan 2. Nah, sebenarnya kalau A kuadrat sama dengan 4, itu bisa 2 ya. Bisa 2 atau minus 2. Tapi untuk kasus ini hanya mungkin 2 ya. Kenapa? Karena ini ya, basis dari si bilangan eksponensial ini nggak mungkin negatif. Jadi A di sini pasti nilainya harus positif nih. Ini dibatasi pasti A-nya harus positif. Ini hanya harus positif ya. Karena kalau negatif dia sebenarnya jadi nggak, fungsinya tuh bukan jadi fungsi eksponensial lagi. Karena kayak kalau negatif kan berarti kayak minus 2 pangkat genap itu jadi positif, pangkat ganjil jadi negatif. Jadi kayak, sedangkan kalau eksponensial itu kan grafiknya seperti ini ya. Misalkan kita punya eksponensial, grafik fungsi eksponensial itu kayak gini. Singkatku. Ya gitu. Nah, kalau A-nya ini bernilai negatif, maka dia jadinya kadang dia positif, kadang dia negatif, yang positif lagi, negatif lagi. Jadi kayak naik turun gitu. Nah, ini kayaknya bukan eksponensial sih. Karena eksponensial memang cirinya adalah fungsi itu monoton naik.
ya isinya kayak monoton naik kan, ini kan dia selalu naik ya fungsinya, semakin besar gitu nilainya. Sedangkan kalau A-nya itu negatif ya, dia ada berarti kan turun ke nilai negatif gitu. Artinya fungsinya naik turun gitu. Kayak apa? Kayak istilahnya kayak fungsi apa sinus ya. Tapi bedanya kalau sinus itu kan naik turunnya konstan, tapi kalau kita bawa ke eksponensial jadi naik turunnya tuh kayak semakin besar gitu. Kalau sinus kan gini, misalkan kalau eksponensial nanti jadi kayak gini, bisa jadi simpangannya makin besar gitu. Ya maka untuk kasus eksponensial kita batasi A-nya itu pasti basis dari bilangan apa? Basis dari pangkat X-nya itu harus bilangan positif. Maka di sini kita ambil A-nya itu sama dengan 2. Nah, kemudian diperoleh juga ya. Tadi kita udah peroleh A-nya 2, kemudian kita punya persamaan bintang ya. Kita balik ke persamaan bintang, itu kita punya CA sama dengan 6. Karena A-nya udah diketahui 2, berarti kan tinggal kita cari C-nya berapa. Nah, ternyata diperoleh C-nya sama dengan 3. Nah, jadi ya sudah, kita udah peroleh A, kita udah peroleh C, balikan ke fungsi awalnya, tadi kan diminta CA sama dengan CA A pangkat X ya. Yang mana C-nya kita peroleh 3, A-nya kita peroleh 2. Oke, sampai situ. Apakah aman, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kalau nggak ada, mungkin kita coba lanjut lagi ya, ke nomor 16. 16 ini sebenarnya masih tidak terlalu sulit ya. Sama mungkin kalau tadi kan kita berkenalan sama fungsi apa? Eksponensial ya. Kalau sekarang kita ke fungsi logaritma. Jadi kalau tadi kan fungsi eksponensial itu bisa dia bentuknya khusus. Jadi katakan basisnya itu E, atau bisa juga secara umum ya. Kalau secara umum ya bisa bilangan positif berapapun. Katakan di sini B itu. B-nya bilangan positif berapapun itu. Bisa 2, bisa 2,5, atau pi juga bisa. Intinya bilangan positif lah intinya. Bilangan real positif. Nah, kalau untuk logaritma itu biasanya kita punya yang khususnya itu adalah kasus ini ya. Khusus kalau awal-awal kalian berkenalan sama fungsi logaritma itu kan ini ya, yang kasus khususnya itu di mana eh, apa tadi? Oh, kalau awal-awal kalian berkenalan sama fungsi logaritma itu kan, kalian berkenalan sama katakan Y sama dengan ln X gitu. Tapi sebenarnya eh ya kalau kalau yang pangkat apa yang Y sama dengan ln X ini sebenarnya ini sama dengan ln kita bisa tuliskan logaritma logaritma pangkat logaritma dengan basis E kemudian X di sini. Bentar, gini tulisnya. Sebenarnya dia itu adalah logaritma dengan basis E. Ya, jadi logaritma itu punya istilahnya kayak nilai basis gitu. Dan kalau yang pelajari di awal itu logaritma natural. Nah, logaritma natural itu sebenarnya adalah logaritma dengan basisnya adalah bilangan Euler, bilangan E tadi. Nah, secara umum ini nggak harus E juga. Jadi bisa aja kalau aku tuliskan sebagai umumnya adalah ln
Katakan B, bukan ln. Kalau secara umum pasti nulisnya log. Log B X. Dengan ini B-nya sama ya. Ini B-nya tuh harus positif. Ya, B-nya tuh harus positif. Itu tuh kayak basis dari si logaritmanya. Nah, jadi kalau secara umum itu kita punya fungsi ln, secara khusus ya, kita punya fungsi ln, yang mana sebenarnya itu logaritma dengan basis bilangan Euler, bilangan E. Tapi secara umum, nggak harus bilangan E ya, bisa bilangan yang lain. Di sini dengan bilangan B katakan. Dan B-nya ini harus positif. Ya katakan kita ganti sama logaritma dengan basis 2 itu bisa aja. Atau logaritma dengan basis 10 bisa aja dilakukan. Nah, kemudian kalau untuk kasus ini ya, kita akan diminta untuk menurunkan fungsi f besar. F besar kebetulan di sini adalah logaritma tapi dengan basis 2. Kemudian dari x pangkat 4 tambah 1. Nah, ini bagaimana kita menurunkan ini? Mungkin ada satu sifat ya dari logaritma. Aku nggak tahu apakah di kelas ini di stat juga atau enggak. Karena agak jarang sebenarnya. Kayaknya agak jarang untuk sifat yang ini. Jadi ada satu sifat logaritma. Sifat logaritma. Jadi kalau misalnya kita punya ini ya, logaritma, kemudian basisnya itu A. Logaritma tapi basisnya itu A. Ya enggak sulit. Oke, logaritma basisnya A. Kita mau cari di X, suatu nilai X tertentu. Maka ini bisa kita ubah basisnya. Kita ubah basisnya. Tadi kan basisnya A nih. Basisnya itu kan A di awal. Ini kita bisa ubah. Nah, ubahnya tuh gimana? Jadi logaritma, katakan kita punya basisnya C. Basisnya B lah katakan. Di X. Tapi kita bagi dengan logaritma basis B, kita hitung di A. Jadi kita bisa mengubah basis logaritma, tapi ya harus memenuhi sifat ini. Sifat yang ini. Jadi pertama kita punya logaritma dengan basis A, kita mau hitung di X, itu sama aja kita menghitung logaritma di basis B. Pada basis B, kita hitung di X dibagi dengan logaritma di basis B juga, tapi dihitungnya di A. Jadi nanti A-nya ini jadi seperti X ya. Dia akan, dan ini jadi pembilang. Nah ini gunanya apa? Gunanya adalah kalau kita hanya tahu misalkan kita nggak tahu nih loh. Misalkan mau dicari logaritma dari basis 3, tapi dihitung di 4 gitu. Tapi kita nggak tahu logaritma basis 3 berapa nilainya. Yang kita tahu misalkan logaritma basis 2. Nah, kalau kita punyanya hanya logaritma basis 2, bisa kita cari jadi 2. Logaritma basis 2 di 4 dibagi dengan logaritma basis 2 di 3. Nah, ini kita bisa hitung kan karena yang kita tahu hanya di logaritma basis 2, misalkan seperti itu. Nah, kalau untuk soal ini aku bawa ke ln ya, fungsi ln. Kenapa dibawa ke fungsi ln? Ya, tadi kan ln itu kan fungsi logaritma juga ya, tapi di basisnya adalah bilangan Euler, bilangan E. Karena kalau untuk fungsi logaritma natural itu mudah untuk menurunkannya. Makanya idenya adalah yang kita tahu aja. Yang kita tahu adalah logaritma natural turunan itu lebih mudah dibandingkan ketika kita menurunkan fungsi katakan logaritma dengan basis 2. Makanya aku ubah. Jadinya logaritma dengan basis 2 dihitung di X pangkat 4 plus 1. Aku ubah jadi ln X pangkat 4 tambah 1 dibagi dengan ln 2. Nah ini oke lah. Dari sini ke sini aman lah ya teman-teman. Jadi intinya tuh dari sifat logaritma ini kita peroleh. Yang langkah kedua ya. Dari pertama yang ke step kedua itu dari sifat logaritma kita perolehnya. Jadi ln X pangkat 4 tambah 1 dibagi dengan ln 2. Dan ln 2 ini kan konstanta ya.
maksudnya suatu nilai. Jadi ya kita nggak perlu turunkan yang ln 2 kan. Makanya di sini pas aku coba gunakan operator turunan, ini kan ddx dari fx, kemudian ddx dari ln x pangkat 4 tambah 1 dibagi dengan ln 2. Nah, 1 per ln 2-nya keluar. Karena ya tadi dia konstanta ya, koefisien ya, suatu nilai tertentu, jadi tidak diturunkan. Kita langsung fokus ke ln x pangkat 4 tambah 1. Nah, fungsi ln ini kan turunannya udah pasti ini ya. Ini kalau turunan dari ln sesuatu, itu pasti ada 1 per dari sesuatunya. Nah, kemudian sesuatu di sini kan x pangkat 4 tambah 1. Makanya pasti akan ada 1 dibagi dengan x pangkat 4 tambah 1. Nah, tapi jangan lupa adalah eh, sesuatunya itu kan bukan x aja, tapi x pangkat 4 tambah 1. Maka nanti harus dikalikan sama turunan dari x pangkat 4 tambah 1. Nah, turunan dari x pangkat 4 pangkat 1 adalah 4x pangkat 3. Maka diperoleh nanti jadi hasilnya adalah 4x pangkat 3. Kemudian pembagi bawahnya itu x pangkat 4 tambah 1 kali ln 2. Ya, di sini ln 2-nya aku taruh belakang karena supaya nggak rancu aja sih. Karena nanti takutnya adalah eh, kalau ln 2 kali x pangkat 4 tambah 1 dikira nanti x pangkat 4 tambah 1 itu bagian dari ln-nya. Kan enggak ya, jadi biasanya sih nanti ln itu ditaruhnya di belakang supaya nggak kelihatan rancu gitu. Ya tapi bebas lah teman-teman. Atau mungkin mau dikasih kurung juga boleh sih, misalkan ini kasih kurung gitu. Biar nggak kelihatan x pangkat 4-nya itu bagian dari ln logaritma yang totalnya. Itu kayak itu pengaturan aja sih. Nah, jadi kita peroleh turunannya itu 4x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 4 tambah 1 kali dengan ln 2. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Dan mungkin yang perlu di ini adalah sifat logaritma ya tadi. Itu log 2 jadi len per len 2 gimana Pak caranya Pak? Sama kayak yang ini ya, sifat logaritma ini. Jadi kan ln 2 itu kan sebenarnya basisnya E kan. Logaritma dengan basis E. Kalau dengan sifat ini kan berarti kita punya tadi berapa? Log 2 ya. Oke. Jadi kita punya log 2 x pangkat 4 tambah 1. Ini kan. Kemudian kita mengubah menjadi basis yang lain. Tadi kan kalau di sifatnya kan log basis A, kita ubah jadi basis B. Misalkan di sini, oke lah, kita basisnya kita pikirkan dulu. Kita jadikan ini log dari x pangkat 4 tambah 1 dibagi dengan log 2 ya. Nah, basisnya apa? Yang mau kita cari, katakan, yang mudahnya sebenarnya E. Basisnya E. Nah, tapi kan basis E itu ini ya. Logaritma basis E sama dengan ln X. Logaritma dengan basis E dari X itu sama dengan ln X. Ya, makanya kita dapat di sini ln X pangkat 4 tambah 1 dibagi ln 2. Nah, oke. Jadi dari situ sih dapatnya. Mungkin udah. Udah oke. Mungkin. Nah, kenapa tiba-tiba ditambahin Pak? Kenapa tiba-tiba tambahin itu kayak kita ngubah basisnya sih sebenarnya. Nah, kalau kamu mau ngubah basis sebenarnya bebas. Mau katakan mau kamu ubah jadi 3 juga boleh. Tapi masalahnya ketika kita ngubah jadi 3, apakah itu akan memudahkan perhitungan? Nah, kalau di sini kenapa aku ubah jadi logaritma basis E? Karena kalau logaritma basis E kita peroleh itu sama dengan ln kan. Dan fungsi ln lebih mudah diturunkan dibandingkan kita menurunkan logaritma dengan basis 2. Jadi sebenarnya lebih ke kebutuhan kita untuk nurunin secara lebih mudah aja. Nah, berarti sebenarnya bebas bisa jadiin berapapun. Misalkan kamu mau log basis 3 gitu, bisa aja. Tapi apakah memudahkan perhitungan? Oke, makasih Pak. Yes. Ya ini di sini bebas ya B-nya. Teman-teman. Sebenarnya ini bebas B-nya berapa saja. Tapi tadi ya masalahnya adalah terkait sama perhitungan. B-nya tuh bebas. Intinya B-nya itu positif lah. Nah, B-nya bilangan positif intinya. Tapi itu bebas berapapun. Kalian mau
pakai basis 3, basis 4, basis 100, atau basis pi, itu boleh. Tapi tadi ya, kalau di sini kan kita mau menurunkan fungsinya. Kalau kita pakai logaritma basis 100 katakan, apakah itu lebih memudahkan kita atau sama aja dengan kasus yang logaritma basis 2? Kalau sama aja ya, ya kita cari nilai yang lain yang memudahkan kita dalam perhitungan turunannya. Nah, kalau turunan sih kan lebih mudah ya dengan fungsi logaritma natural, karena kalau kita punya logaritma natural ini, pasti turunan itu ada satu per dari sesuatu di logaritma natural. Kalau di sini kan logaritma natural x pangkat 4 tambah 1, itu pasti ada satu per sesuatunya, yaitu x pangkat 4 tambah 1. Tapi kita kalikan sama turunan dari x pangkat 4 tambah 1. Ini kayak, ya mungkin di luar kepala lah kalau ini. Yang turunan dari logaritma natural. Makanya aku ubah ke logaritma natural karena udah tahu turunannya seperti apa. Jadi kayak gitu sih. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, itu dari KIB ya. Jangan lupa untuk presensi ya, di six masing-masing. Karena mungkin 10.40 ya tutup presensinya. Jadi masih ada waktu sekitar 22 menit sebelum 10.40. Segera presensi ya, teman-teman. Oke, terus kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin aku coba lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu 16. Ke 17 ya. 17, ya kita masuk ke integral lagi. 17C ya. Itu T kali dengan 2T kuadrat dt. Nah, kalau ini teman-teman ingat, itu mirip seperti soal nomor berapa tadi ya? 13 atau apa? Kayaknya mirip soal nomor 13 dia. Itu X kali F pangkat minus X kuadrat. Jadi ada pangkat X kuadrat di basis E-nya. Kemudian ada X sebagai pengalinya. Nah, ini mirip nih dengan kasus nomor 17. T kali 2T kuadrat. Kalau teman-teman mungkin terinspirasi dari nomor 13, maka ya kita akan gunakan integral substitusi ya. Dan memang itu yang akan kita gunakan. Maka integral substitusi. Jadi karena kita punya T kuadrat sebagai pangkat, ya kita misalkan saja U-nya sebagai T kuadrat. Oke. Nah, kemudian turunannya turunan pertamanya terhadap T ya, du dt itu sama, berarti du sama dengan 2T dt. Ya, ini aman lah teman-teman. Buat teman-teman sedang aman. Kemudian aku ubah jadi setengah du sama dengan T dt. Kenapa diubah jadi T dt sama dengan setengah du? Ya karena nggak ada dua ya di sininya. Nggak ada, maksudnya dua sebagai konstanta ya, bukan dua sebagai basis pangkatnya. Makanya aku ubah jadi setengah du T dt. Maka di sini kita punya T kali 2T kuadrat itu sama dengan 2U setengah du. Nah, ini kan 2T kuadrat, ya apa T kuadratnya kita ganti U. Kemudian sisa ada T sama dt. T sama dt jadinya setengah du. Ya, gitu ya. Gitu ya. Kemudian setengah ini kan hanya bilangan ya. Jadi kita bisa keluarkan dari integralnya. Kemudian tersisa tinggal integral 2U du. Nah, gimana cara kita mengintegralkan 2U du? Sebenarnya ada teknik pengintegralannya ya, yang langsung gitu. Dia misalkan A pangkat U itu integralnya apa. Tapi mungkin kalau bagi teman-teman yang nggak terlalu suka menghafal gitu ya, mungkin bisa kita gunakan sifat
dari sifat hubungan antara logaritma natural sama eksponensial. Jadi karena tadi kan kita punya sifat ini ya, e pangkat ln x itu kan sama dengan x. Nah, kita punya sifat ini, maka kalau aku punya 2u, ya e pangkat ln 2u jadinya. Ya kan? Ini kan tinggal kita ganti x-nya sama 2 pangkat u. Jadi makanya 2 pangkat u itu sama dengan e pangkat ln 2 pangkat u. Tinggal kita ganti x sama 2 pangkat u-nya. Nah, kemudian dengan sifat logaritma, u-nya ini turun. Kayak seakan-akan turun jadi pengali dari ln 2. Ingat sifat yang ln x pangkat a sama dengan a ln x. Ingat sifat yang ini ya. Makanya jadi u kali ln 2. Nah, kemudian apa integral dari e pangkat u ln 2? Ya, ini sebenarnya yang tadi ya, mungkin di awal tadi yang aku pernah kasih. Kalau kita punya e pangkat minus ax integral dx, ini pasti ya, integralnya adalah e pangkat minus ax dibagi dengan minus a plus c. Ini pasti gitu ya, integralnya. Nah, kalau kita di sini punya e pangkat u ln 2, berarti kita akan peroleh apa? Misalkan di sini minus a-nya sama dengan ln 2. Berarti kan jadinya e pangkat apa? X ln 2 dibagi dengan ln 2 plus c. Ya, sesuai kan ya. Ini ya bedanya kalau di sini pakai u. Nah, berarti kan kita dapat setengah kali e pangkat u ln 2 dibagi dengan ln 2 ditambah dengan c. Kemudian u-nya kita balikin lagi sebagai pangkat dari 2, jadi e pangkat ln 2 pangkat u. Kemudian bagi dengan 2 ln 2 ditambah c. Kemudian ya, kalau yang sifat ini kan ini ya, tadi sifat yang kembali ke sifat yang awal, hubungan antara e sama ln, itu jadinya 2 pangkat u. Baik lagi ke fungsi awal. Jadi e pangkat ln-nya itu hanya sebagai membantu kita saja lah, istilahnya, untuk lebih mudah mengintegralkan si fungsinya. Balik lagi ke 2 pangkat u dibagi dengan 2 ln 2. Nah, karena ada 2 di bawah, ya aku coba kumpulkan dengan yang atas. Berarti kalau 2 yang bawah itu sebagai penyebut, itu kan berarti 2 pangkat 1 ya. Kalau kita jadikan pembilang jadi 2 pangkat min 1. Makanya jadi kita peroleh 2 pangkat u min 1 dibagi dengan ln 2 ditambah dengan c. Kemudian balikin lagi, u-nya kan tadi t kuadrat ya, berarti balikin lagi jadi 2 pangkat t kuadrat min 1 dibagi dengan ln 2 ditambah dengan c. Nah, jadi integral dari t kali 2 pangkat t kuadrat dt itu sama dengan 2t kuadrat min 1 dibagi dengan ln 2 ditambah dengan c. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, sebenarnya itu ya, kalau kalian sebenarnya dari rumus ini sih bisa langsung dapat juga. Kalau kalian mau coba langsung ya, tanpa enggak. Sebenarnya ada cara teknik ya, integralkan langsung dari 2 pangkat u ini. Kalau nggak salah itu ada di buku, di bukunya kayaknya ada cara langsungnya. Tapi kalau kalian mungkin malas menghafal ya, kan bisa coba pakai ini ya, kita pakai gunakan sifat e pangkat ln. Tapi kalau kalian mau langsung juga nggak masalah sebenarnya. Ini hanya untuk membantu kalian kenapa hasilnya kita bisa peroleh 2 pangkat integral dari 2 pangkat u jadinya seperti ini. Jadi ini cuma
salah satu cara lah untuk menyelesaikan ini. Ada cara lainnya. Hmm, Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya ini 22 ya, nomor 22. Kebetulan ini terakhir ya, buat yang nomor terakhir buat tutorial hari ini. Mungkin yang kalau tadi soal-soal sebelumnya kita lebih fokus kepada perhitungan. Kalau di soal nomor 22 ini ada cerita lah, ada narasinya seperti ini. Jadi pertama kita punya suatu benda, itu diletakkan di luar rumah pada musim dingin, sehingga temperaturnya menjadi minus 20 derajat Celcius. Kemudian pada pukul 8 pagi, benda tersebut dibawa ke dalam ruangan bertemperatur 24 derajat. 5 menit kemudian, temperatur benda menjadi 0 derajat. Nah, pada pukul berapakah temperatur benda mencapai 16 derajat? Nah, ini kalau uh, mungkin teman-teman coba pahami dari soal ini. Jadi pertama adalah suatu benda diletakkan di luar rumah pada musim dingin sehingga temperatur menjadi minus 20 derajat. Jadi yang menjadi minus 20 derajat ini adalah temperatur dari si bendanya ya. Yang minus 20 derajat ini temperatur dari bendanya. Nah, tapi ketika pukul 8 pagi, benda tersebut dibawa ke dalam ruangan bertemperatur 24 derajat. Jadi 24 derajat ini adalah temperatur ruang. Jadi ruangannya bertemperatur 24 derajat. Kemudian, 5 menit kemudian, kan ada selisih tuh. Tadi awalnya si benda itu temperaturnya minus 20 derajat, tapi dibawa kemudian ke suatu ruangan di mana temperatur ruangan tersebut 24 derajat. Karena ada selisih apa namanya uh, suhu ya tadi, dan karena kan ini apa namanya, kalau aku lupa secara teori fisikanya, tapi kayak karena ruangannya punya kan berarti kemungkinan dua ya. Apakah si benda itu akan mempengaruhi temperatur ruangan atau ruangannya yang mempengaruhi temperatur benda. Tapi kayaknya lebih masuk akal adalah si ruangan tersebut yang mempengaruhi temperatur benda. Jadi ruangannya tetap sama, suhunya 24 derajat, bendanya temperatur jadi naik. Atau bisa jadi turun juga, tergantung. Nah, kalau di kasus ini, temperaturnya ternyata berubah, naik. Jadi 0 derajat. Jadi ada perubahan pada temperatur bendanya. Setelah 5 menit tapi ya. Jadi tidak langsung kemudian dia jadi 0 derajat, tapi ada waktu 5 menit kurang lebih di sini. Kemudian pertanyaannya adalah pada pukul berapa temperatur benda mencapai 16 derajat. Jadi ternyata 5 menit itu temperatur benda berubah, tapi ternyata setelah berapa waktu lagi temperatur bendanya berubah lagi. Karena dipengaruhi tadi ya, suhu ruangannya 24 derajat. Oke, jadi kalau untuk kasus ini, kita akan gunakan namanya hukum pendinginan Newton. Ya, ini harusnya sudah dipelajari di kelas ya, teman-teman. Jadi kalau untuk hukum pendinginan Newton ini kebetulan memang kita menggunakan ini ya, fungsi apa? Eksponen ya. Makanya dibahasnya di bab 6. Tapi sebenarnya secara rumusan sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi karena kita menggunakan fungsi eksponensial, makanya dibahasnya di bab 6. Di sini kita punya fungsi T. Fungsi T sebagai dari T kecil ya, katakan fungsi T-nya fungsi T besar ya. Fungsi T besar ini adalah suhu benda pada waktu ke T. Jadi T besar ini bisa berubah-ubah ya nilainya. Kalau yang lainnya kayak TE, T0 itu nggak berubah harusnya. Karena dia kayak yang berubah itu adalah fungsi T-nya. Fungsi T sebagai fungsi dari T kecil gitu. Nah, ini apa aja nih setiap variabelnya itu apa namanya? Istilahnya merepresentasikan apa? Yang fungsi T sendiri adalah suhu benda pada waktu ke T. Kemudian T0 ini suhu awal benda. Jadi tadi ya, kalau di kasus Malaysia tadi berarti benda tersebut ketika sebelum kemudian dipindahkan ke suatu ruangan tersebut, suhunya berapa? Nah, itu T0. Kemudian suhu ruang, berarti ruang yang akan menjadi tujuan si benda dipindahkan, itu TE.
Kemudian ada K sebagai konstanta laju pendinginan. Nah, ini dapat dari mana nanti kita akan peroleh K-nya. Kemudian satu lagi ada T, itu waktu. Waktu di sini itu sebenarnya tidak ada apa ya istilahnya. Kan waktu juga punya satuan ya. Itu bisa detik, bisa menit, bisa jam. Tidak harus kemudian kalian harus selalu detik. Bisa aja kita menggunakan menit. Kalau di kasus ini kan kita punya yang diketahui itu 5 menit, dia menjadi 0 derajatnya. Berarti kalau untuk kasus ini kita mungkin akan menggunakan menit ya sebagai satuan waktu dari T. Kemudian satuan derajat di sini suhu, kita gunakan Celsius ya sesuai di soal. Maka kalau kita coba ambil informasi dari soal, kita akan peroleh sini ya T0 ya. T0 ini tadi ingat suhu awal benda. Jadi sebelum benda tersebut dipindahkan ke ruangan tersebut, berapa suhunya? Suhunya minus 20 derajat ya. Suatu benda di luar rumah sehingga temperaturnya menjadi minus 20 derajat. Ya ini suhu benda awal berarti minus 20 derajat ya. Kemudian TE. Nah, TE ini adalah 24 derajat. Dari mana? Karena TE ini adalah suhu ruang. Jadi ruang tujuan benda tersebut dipindahkan itu bersuhu 24 derajat. Ya, sampai situ. T-nya 24 derajat. Kemudian waktunya itu 5 menit. Ya, kita kan dikasih informasi kan tadi 5 menit kemudian si benda itu temperaturnya menjadi 0 derajat. Maka T-nya T kecilnya adalah 5 menit. Kemudian T5. Nah, T5 itu fungsi T besar pada waktu 5 menit. Itu suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Maka dengan rumusan di atas tadi kita punya ini ya, rumusan yang di atas ini, hukum pendinginan Newton. Kita peroleh fungsi T di 5 itu sama dengan suhu ruang yang mana 24 derajat ditambah dengan suhu awal benda dikurang suhu ruang minus 20 dikurang 24. Kemudian pangkat K T. K-nya kita belum tahu, T-nya 5 menit ya maksudnya. Terus T5-nya kebetulan kita sudah tahu nih 0 derajat kan tadi. Maka T5 yang menjadi 0, kemudian 24 tetap 24, kemudian minus 20 dikurang 24 itu minus 44. Kemudian pangkat minus 5K. Oke, nah sampai sini ya kita coba selesaikan. Gimana cara menyelesaikannya? Kita pindah ruas dulu ya yang memuat ada pangkatnya. Kita pindah ke sebelah kiri yang nggak punya pangkat sebelah kanan. Jadi 44 pangkat minus 5K sama dengan 24. Kemudian 44-nya kita pindah ruas. Jadi pangkat minus 5K dibagi sama dengan 24 dibagi dengan 44. Nah, kemudian kita gunakan itu ya hubungan logaritma sama eksponensial. Jadi logaritma natural pangkat minus 5x. Jadi aku logaritma naturalkan kedua ruasnya. Jadi ln pangkat minus 5x sama dengan ln 24 dibagi dengan 44. Kemudian karena kan yang menjadi pangkat dari minus 5K itu kan hanya aja. Jadi bisa dibuat ke depan ya, minus 5K-nya. Minus 5K kali dengan ln E. Sama dengan ln. Nah, kenapa jadi 6/11? Karena aku coba bagi ya dengan 4. Pembilangnya bagi 4 jadi 6. Penyebutnya bagi 4 jadi 11. Hanya untuk menyederhanakan aja. Kemudian, nah karena ln E-nya itu adalah 1, berarti sisanya kan tinggal 5K. Minus 5K. Nah, tapi karena kita mau buat K aja di sebelah kiri, berarti minus 5K-nya aku pindah ke sebelah kanan, jadi minus 1/5. Dikali dengan ln 6/11. Oke, kita peroleh hasilnya K-nya adalah minus 1/5 ln 6/11. Oke, sampai situ berarti kan kita udah peroleh nih nilai K. Yang mau kita cari sekarang ke fokus utama dari soal ini kan. Waktu yang diperlukan agar temperatur benda mencapai 16 derajat Celcius. Nah, berapa T-nya? Berapa waktunya yang diperlukan supaya temperatur benda menjadi 16 derajat? Dan di sini fungsi dari T besar
Itu sama dengan 24 ditambah minus 20 dikurang 24, E pangkat minus KT. Ini kayaknya aku simpen dulu ya. Belum aku input ke soalnya. Nanti kita bakal input setelah kita sederhanakan dulu. Kemudian, eh, kan diketahui bahwa waktu yang diperlukan agar temperaturnya mencapai 16 derajat. Artinya kita input fungsi T besarnya itu 16. Oke. Kemudian 24 sama dengan 24 dikurang 44 E pangkat minus KT. Oke, kemudian yang sebelah kiri aku buat untuk fungsi yang memuat E pangkat. Jadi 44 E pangkat minus KT sama dengan 24 kurang 16. Dapat 8 hasilnya di sebelah kanan. Kemudian E pangkat minus KT sama dengan 8 dibagi dengan 44. Oke. Nah, sampai situ kita coba logaritmakan kedua ruas ya. Logaritma natural dari kedua ruas, kita punya ln E pangkat minus KT sama dengan ln 8 bagi 44. Kemudian pakai sifat lagi ya, sifat logaritma E pangkat, karena minus KT itu pangkat dari E, dia bisa turun jadi minus KT kali ln E sama dengan ln 2/11 dari mana? Ya pembilang sama penyebutnya aku bagi 4 ya. Jadi dapat 8 bagi 4, 2, 44 bagi 4, 11. Kemudian ln E-nya itu kan 1 ya, jadi dia jadi 1. Kemudian supaya kita dapat nilai T, berarti min K-nya aku pindah ke sebelah kanan. Jadi minus K minus 1 K kali ln 2/11. Baru kita inputkan nilai K-nya, yaitu minus 1/5 ln 6/11. Nah, ini ada minus sama minus, jadi plus. Kemudian 1 dibagi dengan 1/5, itu dapatnya jadi 5. Dikali dengan ln 2/11 dibagi dengan ln 6/11. Nah, mungkin sampai situ, ya sebenarnya aku nggak tahu. Aku tuh kayaknya nggak boleh pakai kalkulator ya sih, atau kalau nggak bisa pakai kalkulator paling di soal tuh nggak ada juga ya nilai ln-nya. 22. Oke, sebenarnya nggak ada nilai ln 2 tuh berapa, ln 11 berapa. Kalau kalian nggak punya kalkulator, apa nggak boleh pakai kalkulator pada saat ujian ya, sebenarnya hanya sampai sini ya berarti nilai apa namanya hasil akhirnya. Tapi kalau kalian apa ya, kalau hanya untuk tugas ya berarti kan boleh kalkulator ya. Kalau hanya untuk tugas saja, ini kalian bisa cari nanti ln 2/11 itu hasilnya adalah 1,7047 ln 2/11. Kemudian ln 6/11 itu 0,6061. Ini oh, oke, aku cari 2/11. Oke, benar. 1,7047 yang mungkin kita ambil 4 desimal di belakang. Kemudian buat 6/11 itu ya benar 0,6061, kita ambil 4 desimal juga. Nanti akan diperoleh hasilnya adalah 14,07. Jadi untuk waktunya itu, kalau kita tadi awal menggunakan menit, berarti waktunya itu adalah 14,07 menit ya, atau 14 menit. Oke juga sih sebenarnya. Jadi sekitaran 14 menit ya, waktu agar bendanya itu temperaturnya menjadi apa? 16 derajat Celcius. Ya tapi tadi balik lagi ya, kalau ujian mungkin kalian tidak dikasih eh, tidak boleh pakai kalkulator, ya berarti hanya cukup sampai sini ya, yang 5 kali ln 2/11 bagi dengan ln 6/11. Karena ini nggak bisa diapa-apain lagi ya kalau sampai sini. Biasanya nggak bisa dihitung secara nilainya berapa.
Tapi kalau boleh pakai kalkulator ya selesaikan sampai akhir ya, sampai dapat nilainya di 14, ya kurang lebih 14 menit. Ya, seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oh, ini minggu depan terakhir ya. Hmm. Kalian tuh bab 6 terakhir kan ya? Harusnya di matematika dasar kayaknya bab 6 itu terakhir sih gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oh, jangan lupa absen ya. Ini udah 10.42, tapi coba aja kalau mungkin sampai jam 11 ya absennya. Kalau yang belum absen ya segera absen ya, teman-teman. Di six masing-masing. Ya mungkin aku coba sedikit rangkum ya dari apa yang kita coba kerjakan hari ini. Jadi intinya kalau di bab 6 ini dua fungsi yang utama kalian akan temui adalah fungsi eksponensial sama logaritma natural ya. Dan juga dua fungsi ini punya hubungan lah istilahnya. Yang mana pangkat ln x itu sama dengan x dan juga logaritma natural dari pangkat x itu sama dengan x. Jadi kayak fungsi ini adalah fungsi yang saling inverse gitu. Jadi inverse dari eksponensial, fungsi eksponensial itu adalah fungsi logaritma natural. Fungsi logaritma natural inverse-nya adalah eksponensial. Yaitu kan memenuhi ini ya, inverse f kali f inverse f dikomposisikan dengan fungsi inverse-nya sama dengan x. Yaitu menandakan bahwa fungsi eksponensial dan fungsi logaritma natural itu adalah fungsi yang saling inverse. Kemudian ada sifat juga ln e itu sama dengan 1 nilainya. Kemudian ya kalau untuk ini masih dasar-dasar sih sebenarnya kalian harusnya aman. Tapi mungkin yang perlu diingat adalah eh, fungsi logaritma natural itu hanya menerima inputan yang positif ya, nilai positif. Jadi ln 1 itu kita bisa definisikan ada nilainya, ln 0,2 ada nilainya, 0,5 itu ada nilainya, ln 100 ada nilainya, tapi ln 0 itu itu tidak didefinisikan, ln min 1 juga tidak didefinisikan. Intinya hanya menerima inputan positif. Kalau fungsi eksponen itu kan pangkat x ya. Nah, kalau x-nya di sini itu bisa apa saja. Misalkan katakan pangkat 100 itu ada nilainya, pangkat 1 ada nilainya, pangkat 0,5 ada nilainya, pangkat 0 juga ada nilainya, pangkat min 1 juga ada nilainya. Jadi x berapapun. Kemudian satu sifat yang khusus dari fungsi eksponensial adalah baik kita turunkan maupun kita integralkan itu adalah dirinya sendiri. Jadi pangkat x ya. Kalau kita turunkan jadi pangkat x. Kalau kita integralkan jadi pangkat x. Tapi kalau integral itu kan pasti ada plus c-nya, jadi ada plus c. Ya beda di situ aja. Tapi intinya adalah pangkat x ini fungsi yang apa istilahnya? Membuat sedikit kemudahan ya dalam turunan maupun integral karena ya pasti hasilnya itu adalah dirinya sendiri. Kemudian kita juga membahas ini ya, cara untuk mencari inverse dari suatu fungsi. Itu intinya adalah kita awalnya katakan kita punya fungsi y sebagai fungsi dari gx, fungsi dari x ya. Maka kalau kita mau membuat mencari inverse dari fungsi tersebut, maka kita akan nyatakan sebaliknya. X sebagai fungsi dari y. Jadi di sini katakan aku punya y sama dengan x tambah 4 dibagi dengan 5x min 3. Maka gimana caranya aku buat jadi x sama dengan. Nah di sini ternyata diperoleh. Cukup nggak terlalu sulit, ternyata bisa diperoleh. Diperoleh x sama dengan
3Y tambah 4 dibagi dengan 5Y min 1. Nah, ini merupakan fungsi inverse-nya. Tapi karena fungsi inverse dari Jx ya, kita nyatakan lagi dalam X. Jadi walaupun Y ini jadi kayak hanya sebagai variabel pembantu saja sih. Ujung-ujungnya kita balikin lagi ke X-nya. Kemudian juga ini ya, kita tadi menggunakan ini ya, teorema tapi untuk turunan inverse gitu. Nah, ternyata itu bisa dilakukan terutama ketika kita punya fungsi yang sulit untuk diinverskan atau fungsi yang inverse-nya tuh susah ya. Ya katakan kalau kita punya Y sama dengan sinus X dikurang dengan 2X. Nah, ini kalau kita mau menyatakan X sebagai sesuatu gitu, sebagai sesuatu dari Y, fungsi dari Y. Nah, ini susah nih untuk kita kita cari fungsi inverse-nya secara langsung. Tapi di satu sisi kita mau mencari turunan dari fungsi inverse-nya. Sedangkan turunan dari fungsi inverse kan secara umum harusnya kita cari fungsi inverse-nya dulu, baru kita cari turunannya. Nah, di sini tapi masalahnya kita nggak bisa dapat fungsi inverse-nya. Nah, ternyata ada teorema yang bisa membantu. Itu teorema untuk turunan inverse. Nah, ternyata kita tidak perlu mencari fungsi inverse-nya, tapi kita hanya perlu menurunkan fungsinya, fungsi awalnya, fungsi f-nya di x0, katakan seperti itu. Tapi ada syarat di mana fx0 sama dengan a. Nah, di sini ya nanti kalian bisa pelajari lagi di sini ternyata a-nya itu sudah diketahui yaitu 2pi, makanya fx0 sama dengan 2pi. Dan seterusnya. Ini jadi teorema ini adalah membantu kita dalam kemudian menurunkan suatu fungsi yang sulit untuk dicari fungsi inverse-nya. Kalau mudah dicari fungsi inverse-nya sih, ya nggak perlu pakai teorema ini. Ya katakan kayak kasus tadi sebelumnya 7 ini kan kita bisa dapat ya fungsi inverse-nya. Ya ini tinggal kita turunkan aja fungsi inverse-nya. Tapi kalau susah dicari fungsi inverse-nya, maka teorema ini membantu kita lah. Ya sebenarnya kalaupun kita bisa cari inverse-nya juga kita bisa gunakan teorema ini. Jadi teorema ini bisa digunakan baik yang kita bisa cari inverse-nya maupun yang tidak bisa kita cari inverse-nya. Nah, kemudian nomor 10, ya ini sebenarnya kita review lagi ya ke awal yang masalah turunan. Hanya saja di sini kita sudah masuk ke fungsi yang melibatkan fungsi eksponensial. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu sulit ya kalau untuk nomor 10 ini, karena hanya nge-review turunan, aturan perkalian untuk turunan saja. Kemudian nomor 13, ini juga mereview yang sudah kita pelajari di integral terkait dengan metode integral substitusi. Intinya karena kita punya pangkat x kuadrat gitu. Ada x kuadratnya, kemudian kita turunkan x kuadrat itu kan jadi x ya. Makanya karena ada itu, makanya kita bisa langsung turun menggunakan integral substitusi. Idenya di situ sih. Kenapa kita menggunakan integral substitusi? Ya kalau untuk integral substitusi sepertinya kalian udah hafal lah, udah aman. Kemudian berikutnya ini ya kita mencoba mencari fungsinya tuh apa kalau kita dikasih suatu grafik. Ya kebetulan di sini yang kita coba cari kan nilai A sama C ya. Yang mana nilai hanya dua variabel yang mau kita cari dan kita punya dua titik pada kurvanya. Nah, itu udah cukup ya. Intinya dua variabel yang mau kita cari, kita hanya butuh dua persamaan. Dua persamaan bisa dibentuk dari dua titik pada kurva. Makanya untuk kasus ini ya kita bisa dapat hasilnya nggak terlalu sulit, hanya ya metode substitusi biasa. Ini nggak terlalu sulit harusnya. Kemudian nomor 16 itu kita disuruh untuk menurunkan fungsi logaritma. Tapi logaritmanya bukan logaritma natural. Bukan logaritma basis E, tapi basis 2. Dan ternyata dengan sifat logaritma, kita bisa ubah logaritma basis berapapun menjadi logaritma natural. Nah, idenya adalah kenapa kita ubah ke logaritma natural, karena akan lebih mudah ya dalam menurunkan. Karena turunan dari logaritma natural itu pasti, misalkan ln x pangkat 4 tambah 1, pasti turunannya ada 1 dibagi dengan x pangkat 4 tambah 1. Tinggal kita kalikan sama turunan dari x pangkat 4 tambah 1. Jadi ini ya inti kita mengubah ke logaritma natural, karena menurunkannya jauh lebih mudah dibandingkan untuk fungsi logaritma secara umum.
Kemudian nomor 17 itu ya ini idenya sama ya, menggunakan integral substitusi karena ada T kuadrat sebagai pangkat dari 2. Kemudian ada T di pengali dari 2 kan ada T-nya. Makanya kita menggunakan substitusi. Kemudian yang terakhir kita menggunakan namanya hukum pendinginan Newton. Itu terkait biasanya ini soal lebih aplikasi ya, aplikatif. Bisa di sini adalah masalah perubahan temperatur pada suatu benda ya, yang mana dia katakan awalnya punya temperatur tertentu, ketika dipindahkan ke suatu ruangan dengan temperatur yang berbeda, maka jelas kemungkinannya kan benda tersebut mempengaruhi temperatur ruangan atau temperatur ruangan akan mempengaruhi temperatur benda tersebut. Dan ya ternyata yang di sini adalah temperatur ruangan, lebih umum adalah temperatur ruangan yang mempengaruhi temperatur benda. Maka temperatur ruangannya sama, 24 derajat, temperatur bendanya yang akan berubah, menyesuaikan temperatur ruangan. Dan itu ya kita bisa gunakan namanya hukum pendinginan Newton. Kalau untuk kasus ini karena kita kan untuk hukum pendinginan Newton ini ada beberapa variabel ya, harus kita hitung ya. Kita punya suhu awal benda, kita punya suhu ruangan, kemudian kita punya waktu, berapa lama dia mencapai suhu 0, itu kita punya semua. Yang kita tidak punya adalah K. Makanya kita cari K dulu nih, konstantanya berapa. Nah, dari sini dapat konstantanya, kemudian setelah kita dapat konstanta, maka kita bisa cari, katakan untuk suhu berapapun, kita bisa cari waktunya berapa lama dia untuk mencapai suhu berapa gitu misalkan. Kalau untuk soal ini adalah kita disuruh untuk mencari waktu yang diperlukan agar temperatur mencapai 16 derajat Celcius. Dan ternyata ya tidak terlalu inilah tinggal kita lakukan perhitungan aljabar biasa. Jadi diperoleh hasilnya itu sekitar 14 menit. Ya karena kalau satuannya ya tergantung ya. Kalau di soalnya itu detik, berarti nanti di akhir juga detik ya, teman-teman. Jangan diubah ke menit. Kalau di sini kan di awal sudah menit ya. Jadi makanya di akhir aku juga pakainya menit. Yang apa namanya? Temperatur juga sama. Kalau awalnya Celcius ya berarti ikuti juga nanti Celcius pakai itu. Oke, mungkin itu ya untuk review dan apa yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sebelum aku tutup. Jadi jangan lupa yang ini ya, presensi di Six. Semoga masih buka ya sampai jam 11. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, nanti buat catatan sama rekamannya bakal di-share ya sama Kak IB. Mungkin hari ini sih harusnya. Siangan mungkin nanti bakal di-share. Kemudian ya mungkin ini aja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Jadi terima kasih buat partisipasi teman-teman selama apa namanya atas kehadirannya di tutorial tanggal 5 Desember ini. Oke deh, mungkin itu aja teman-teman. Jadi mungkin sekian dan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Ya, selamat siang semua dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Selamat Terima siang, kasih, Kak. Kak. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Terima kasih, Terima kasih Kak. Kak. Terima kasih, Kak.